kritik Bung Riza Patria tadi sebelum break tampaknya mau disampaikan kepada para pendukung pemerintahan sekarang. Saya mau klarifikasi sedikit ya. Dalam konteks masih yang namanya redistribusi aset. Ini kan jelas Pak Riza, kita rapat tiap hari di Komisi 2, kemudian saya 3 tahun sama Pak Riza Komisi 2. Ini kan instrumen bagaimana kita mengatasi ketimpangan sosial kepemilikan hak atas tanah. Tadi kan dijelaskan sama Pak Riza juga, mana buktinya? Jelas Pak, ya di tempat saya, di dapil saya, ya itu HGU expired. Kalau HGU expired itu artinya punya swasta. Punya swasta dibagikan. Jadi kalau jawaban tadi, mana swasta? Ini ada di tempat saya. Mau saya anterin Bapak juga bisa. HGU expired itu HGU yang sudah habis berlaku. Iya. Menurut aturan ketentuan kembali ke milik negara. Belum diprioritaskan. Itu satu, karena pengusaha terbus nggak benar. Itu kembali jadi milik. Kemudian yang kedua, pemetaan atas bidang-bidang tanah. Pemetaan atas bidang-bidang tanah kan kita lakukan. Makanya keluar. Ada yang sekian juta. Kenapa bisa yang ini duluan dipercepat? Karena yang inilah yang sudah terpetakan, kan lebih gampang. Artinya sudah berhasil. Nah berikutnya adalah bagaimana dikatakan PDIP katanya sudah sering kritik, sekarang malah jadi anti kritik gitu. Nah inilah yang kita katakan, kalau PDI Perjuangan kritik itu selalu pakai bukti, berdasarkan fakta. Ada data, ada fakta. Tidak dengan yang seperti ini. Ini yang kita katakan, ini menista, ini fitnah. Saya ingin minta men-challenge Pak Amin, buktikan 74% tanah di Indonesia dikuasai oleh satu orang. Satu kelompok. Enggak baca, saya putar aja lagi. 1%. Ya. Nah, kemudian kita ingin sampaikan. Enggak, ini jangan sampai dulu, kita putar aja lagi. Oke. Yang dikatakan, mari kita play. Ya, mari kita putar. Saya ingin bukti. Permintaan Bung Arteria kita putar. Ya. 1%. Boleh kita buktiin apa? Minta bukti dulu. Yang amat sangat jelas dari kebangkitan PKI. Jadi pengiburannya kita harus waspada. Bagi-bagi sertifikat, bagi-bagi tanah di beberapa daerah, ya, sekian hektar. Tetapi ketika 74% negeri ini tanahnya, hutannya dimiliki oleh kelompok tertentu, itu malah seolah-olah dibiarkan. Buktiin aja. Kelompok tertentu. Oke. Bukan satu orang. Dibuktiin aja. Nah, kemudian 74% yang dimaksudkan itu tadilah kira-kira yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa kepemilikan lahan itu dimiliki oleh 74% yang dimaksud Pak Amin, walaupun kita tahu prosesnya seperti apa gitu. Oke. Sekarang apa yang mau dilakukan terhadap 74% itu? Kan sudah tadi. Enggak, disuruh buktiin aja. Bener nggak ada kelompok tertentu menguasai 74%? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menarik. Saya sangat senang ini kalau kita bicara data dan fakta. Dikatakan yang dilakukan oleh Bang Zul itu adalah kaitannya dengan kebun-kebun yang sudah ada tapi izinnya belum ada. Saya buktikan kok pelepasan kawasan hutan paling banyak itu di zamannya Pak Zul. Makanya kalau kita mau bicara, KPK datengin aja. Ini kan malahannya udah di KPK, ini tinggal kapan mau dimainkan aja. Jadi itu dosanya di situ gitu ya? Saya ingin memastikan ini. Berani nggak inisiasi Pak Amin ya atau teman-teman dari PAN untuk memastikan tolong audit kami. Karena kita menenggarai betul kok bahwa pelepasan kawasan hutan ini banyak permasalahan di situ, tidak proper, tidak prosedural. Dan yang apa yang diuntungkan? Apakah rakyat yang diuntungkan? Zamannya Pak Jokowi jelas, pelepasan kawasan hutan kita bagi ke sertifikat per bidang tanah. Zamannya itu enggak dikasih ke private sector, ke sektor swasta. Ya, ini yang kita katakan, tolong kita harus juga bicaranya itu secara terbuka dan jujur itu. Berikutnya lagi saya mau bisa katakan ini. Bagaimana mengenai tadi zaman dulu ada PRONA, ada PTSL. PRONA, PTSL zaman dulu Pak diberikan kepada orang-orang yang berhak. Misalnya apa? Transmigrasi yang sudah menanam di situ, bekerja di situ, pemilik tanah. Zamannya Pak Jokowi orang miskin yang dikasih, ini yang kita katakan konsep land reformnya betul-betul sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Zamannya Pak Jokowi lah yang tidak ada hubungan hukum dengan tanah langsung diberikan demi apa? Demi untuk hidupnya seseorang. Kejadian ini yang kita katakan inilah fenomena yang luar biasa, sangat humanis, memanusiakan manusia. Ini yang kita katakan tadi. Tolong dicermati. Ini dua hal yang berbeda antara PRONA dengan PTSL. Jadi boleh baper ya, karena udah bener yang dilakukan sekarang itu. Bukan boleh baper. Yang nggak boleh itu menista dan memfitnah. Menuduh tanpa bukti lah. Saya giliran saya. Iya, silakan.
Jadi gini, kalau Mas Arteria mengatakan ini menista dan menfitnah, ya berarti bahasa gampangnya kuping PDIP ketika berkuasa jauh lebih tipis daripada ketika oposisi. PDIP. Karena ketika kan saya enggak kan PDIP atau kuping Mas Arteria dan karena ketika beroposisi itu kritiknya terhadap Pak SBY jauh lebih sadis. Contoh lebih sadis itu apa? Banyak lah, silahkan di Google lah. Terlalu nanti kita akan jadi melebar ke Pak SBY jadi. Tapi jauh karena saya terlibat langsung. Saya bersama-sama salah satunya Ara Sirait. Jadi menurut Anda ngibulin itu masih ringan gitu? Artinya apa namanya? Ya kalau roda ini berputar, ya itu sudah sunatullah. Roda ini berputar. PDIP kadang berkuasa, PAN kadang berkuasa, Gerindra belum. Nanti satu saat Gerindra berkuasa. 2019. Roda ini berputar, ya. Insya Allah. Jadi ketika kita berada di atas, ya kita jangan kuping tipis terus main ancam biasa aja lah gitu. Ya. Biasa aja. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Ya. Oke. Terus yang kedua, masalah program yang dikatakan tadi pelepasan di zaman Pak Zul tadi, ya kan? Jadi silakan nanti dirinci, ya. Yang betul-betul murni pelepasan, yang sewa pakai, yang pinjam pakai. KPK masuk apa-apa. Ada rinciannya itu, ada rinciannya. Dan silakan dirujukkan ke atas ke program pemerintah. Ya, karena yang dilakukan Pak Zul itu adalah dalam kaitan dengan program pemerintah. Pak SBY. Kalau di situ ada kesalahan Pak Zul, ya tentu setiap pejabat publik harus mau bertanggung jawab kalau ada kesalahan, ya kan? Tapi kalau itu melaksanakan program pemerintah, ya itu programnya Pak SBY pemerintah saat itu yang legitimate kok, ya kan? Itu yang kedua ya. Kita audit aja Pak kalau gitu Pak. Ya, kemudian yang ketiga ya, kembali ke masalah tanah yang 74% tadi ya. Jadi kalau kita dikatakan di zaman Pak Jokowi percepatan segala macam sudah baik apa segala macam, dari awal saya katakan saya mengapresiasi percepatan. Tapi apakah ini merata di seluruh Indonesia? Apakah keadilan merata di seluruh Indonesia? Enggak, sebentar. Saya akan kasih contoh satu kasus. Kita PAN punya bupati di Pulau Mongondo, ya, namanya Yasti. Dia melihat ada perusahaan semen milik Cina yang tidak punya IMB. Sebentar, saya rasa tidak punya IMB, tapi pokoknya ada masalah di dalam izin pertanahannya, ya. IMB kan bupati. Ditertibkan oleh bupati. Bupatinya dijadikan tersangka oleh Polri. Polrinya zamannya Pak Jokowi. Terus keadilan hukumnya di mana? Menurut Anda ada hubungannya di situ? Bukan, maksud saya adalah bahwa jangan hanya melihat pada penyerahan sertifikat saja, lihat pada masalah pertanahan yang secara menyeluruh. Jadi Mas ya, kalau memang Pak Jokowi memang betul-betul pengen membuat program pertanahannya itu sesuai dengan UUD 45, ya, seluruh jajarannya rapikan dong. Oke. Itu kritik Pak Amin besar. Ini saya mau nanya juga, jadi Pak Derajat. Jadi yang 74% lahan dikuasai kelompok itu ditarik kembali atau benar itu kenyataannya? 74%. Jadi gini, sebagian besar lahan itu dikuasai oleh kelompok tertentu. Benar nggak itu? Bukan sekelompok, bukan satu kelompok. Kelompok tertentu bisa etnis tertentu, bisa kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu. Grup perusahaan tertentu. Ya saya nanti akan tanya Pak Amin kelompok tertentu ini. Kemudian yang kedua masalah Ibu Yasti ditersangkakan karena permasalahan IMB oleh Pak Tito, itu benar nggak? Jadi atau Yasti, ini juga jangan, jadi biar kita jelas semua. Yasti itu menertibkan itu, dia kemudian mengirim Satpol PP. Ya, Satpol PP dikirim ke sana. Kemudian Satpol PP ini ditangkap oleh polisi itu karena dianggap melakukan perusakan. Lah ini menertibkan perusahaan yang nggak tertib kok dianggap perusakan. Oke, saya ingin dengarkan suara Bung. Intinya gini, kita ingin memberikan pelajaran politik yang baik kepada masyarakat. Artinya apa? Kritik sesuatu yang biasa, tetapi kritik harus dibarengi dengan data. Itu harus clear dulu, jangan sampai asal kritik. Maka ketika seseorang asal kritik jadinya asal bunyi. Fitnah, menista. Ini bahasa hukumnya fitnah. Kan begitu. Fitnah seperti kita sampaikan tadi, sudah saya sampaikan kaitannya dengan tudingan dari Pak Amin. Ya kira-kira begitu. Nah sekarang terhadap 74% lahan yang dikuasai kelompok tertentu itu kan harus butuh penyelesaian. Kita fakta menunjukkan bahwa itu terjadi perizinannya di zamannya Bang Zulkifli. Artinya Mas Badawi mengakui kan ada sekelompok ada lahan yang sangat luas dikuasai oleh kelompok. Tapi memang kan 74% lahan. Ini kan kalau kita dari 2,4 juta
perizinan lahan dari lahan hutan menjadi perkebunan itu 70%-nya dikeluarkan izinnya di zaman Bang Zulkifli. Yang dikeluarkan izinnya oleh Pak Zulkifli itu tidak semuanya itu terlaksana dengan baik. Misalkan ada yang terbengkalai, ada misalkan sudah nggak diapa-apakan. Itu harus segera dilakukan tindakan. Terus kemudian kaitannya dengan tadi yang disampaikan administrasi lahan, administrasi pertanahan, terus terang saja administrasi agraria kita itu masih lemah. Ketika Anda mengakui itu, kita mengakui itu, maka proses yang dilakukan oleh Pak Jokowi diantaranya memberikan bagi-bagi sertifikat melalui program PTSL itu sebuah tahapan yang cukup bagus. Bahkan kita ada 126 bidang misalkan 126 juta bidang pada tahun 2024. Tujuannya begini, Mas. Itu diapresiasi oleh dua narasumber. Iya, diapresiasi, dan kita mitra kerja di Komisi 2 teman gitu kan untuk membahas persoalan ini. Tapi Pak Riza pendapat yang di Komisi 2 main di sini berbeda ini. Oh ya, yang berbeda. Nggak ada. Saya justru ingin ada keuntungannya ketika sertifikasi administrasi lahan itu dilakukan. Pertama, legalisasi lahan itu ada. Jelas lahan itu milik siapa. Yang kedua, nilai aset dari sebuah lahan itu akan naik. Kenapa? Yang kita tahu yang disampaikan oleh Pak Atria tadi, warga kita kebanyakan kesulitan dalam misalkan akses permodalan untuk meningkatkan perekonomian. Dengan adanya dia miliki sertifikat, itu bisa dijadikan agunan. Jadi itu salah satu contoh. Kita kasih yang namanya akses reform. Baik, kita break dulu karena hanya tersisa satu segmen yang akan saya dengarkan dari Anda adalah kalau menghadapi dengan kritik seperti ini, kritik seperti apa yang terbaik agar tidak menjadi sebuah ada fitnah, kemudian ada yang baper dan sebagainya. Kami akan kembali saat lagi di penghujung Dua Sisi.